Renungan Singkat Dehonian, edisi Perayaan Malam Natal 2016. Bersama saya, Romo Albertus Joni, SCY. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius, bab 1, ayat 18 sampai 25. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak padanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel," yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersatu dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat-sahabatku, Natal telah tiba. Inilah saat di mana kita berbagi kasih dan harapan di depan palungan yang sederhana itu, di depan satu keluarga miskin yang di mata dunia tidak berharga, namun dipakai Allah untuk menghadirkan Raja Alam Semesta. Yusuf dan Maria mungkin tidak pernah menyangka bahwa Sang Juru Selamat lahir, tumbuh besar, dan menjadi kuat dalam roh melalui tangan mereka berdua. Dan inilah salah satu bagian terpenting dari Natal. Kita merayakan Allah Putra yang dengan kerendahan hatinya mau menjadi rapuh, ringkih, layaknya seorang bayi manusia. Dan dalam semua keterbatasan manusiawinya, ia mau menerima cinta Bapa dan Ibunya. Sahabatku yang terkasih, aku ingat pada satu perayaan Natal di desa pedalaman Sumatera yang kulayani. Aku terkagum-kagum pada satu gadis kecil bernama Berta. Ia masih berusia 8 tahun, namun ia telah belajar memberikan hadiah Natal kecil pada ibunya. Berta membuat sebuah kalung kertas dengan lem di sana-sini dengan kertas-kertas yang mengkilap. Sederhana sekali, hanya kalung kertas. Namun di depan palungan itu, di depan gua Natal itu, Ibu Berta menerima tanda kasih putrinya dengan air mata bahagia. Sahabatku yang terkasih, rasanya sebagian besar dari kita belajar mengasihi justru dari ayah dan ibu kita, dari mereka yang lebih dahulu memberi diri kepada kita. Mungkin itu sebabnya banyak kisah pahlawan super seperti Spider-Man, Batman, Superman, James Bond, hingga Gatot Kaca selalu berawal dari kisah orang tua yang rapuh, namun rela berkorban karena cinta pada anak-anaknya. Dari kasih mereka kita belajar bahwa hidup tidak melulu soal raihan dan pencapaian, tetapi hidup adalah juga soal memberi tanpa pamrih, soal ketulusan mencintai, soal hati yang berani terluka. Kuundang engkau, sahabatku, pada malam Natal ini untuk menghadirkan kembali senyum ayah dan ibumu yang mengajari engkau berkata-kata, yang hatinya berbangga saat engkau melangkahkan kakimu untuk pertama kali, yang air mata mereka juga ikut menetes dalam diam ketika engkau sedih dan kecewa. Pengalaman bahwa kau dikasihi dalam ketidaksempurnaan mungkin dapat jadi menyakitkanmu, sahabatku.
Saya banyak berjumpa dengan mereka yang berhati keras pada putra dan putrinya, main tangan di sana-sini, gampang memukul dan menyakiti. Namun di atas semua itu, kau tahu benar bahwa ayah dan ibumu senantiasa menginginkan yang terbaik untukmu. Mari sahabatku, di depan palungan nanti, kau doakan ayah dan bunda yang membentuk hatimu bersama Allah. Rupanya kehadiran mereka mengingatkan kita untuk berani mengambil resiko saat mencintai, resiko untuk setia mengasihi walau ditolak dan tidak diacuhkan. Dan itulah Natal. Natal berkisah tentang Allah Putra yang mau menjadi manusia karena cinta pada kita. Sebesar apapun resikonya, Yesus mengambil palungan sampai ke Kalvari untuk setia mencintai kita. Malam hari ini, mari bersyukur untuk kehadiran keluargamu. Serapuh apapun hidup mereka, doakanlah orang tuamu, dan perlahan dari hatimu kau akan temukan kembali benih kebaikan dan senyum tulus yang menjadi warisanmu. Warisan yang tidak dapat dicuri oleh siapapun. Semoga renungan ini menjadi hadiah kecil Natal dari Tuhan yang membuatmu kaya dalam mengasihi. Doa dan berkatku untukmu, sahabatku. Selamat Natal, dan semoga Tuhan memberkatimu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.